Aku terpaksa menikah dengan pria yang menggantikan calon suamiku. Episode 3. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Keesokan harinya, Mas Salim mengajakku pergi ke halaman depan sembari menutup mataku dengan telapak tangan. Katanya dia ingin menunjukkan hadiahnya untukku. Sesampainya kami di halaman luar, Mas Salim melepaskan tangannya, lalu memintaku untuk membuka mata. Aku mengerjakan mata beberapa kali setelah melihat hadiah dari Mas Salim. Sebuah mobil Honda Jazz keluaran terbaru berwarna merah. Mobil? Tanyaku kaget. Iya, mobil ini Mas hadiahkan untukmu, agar kamu tidak perlu repot-repot lagi menunggu taksi kalau ingin ke kampus, jawabnya. Aku terdiam. Rasanya hadiah ini terlalu berlebihan untukku. Aku juga tidak ingin Tante Kinan semakin berpikiran buruk nantinya. Kok kamu diam? Kamu tidak suka ya warna atau modelnya? Bukan seperti itu, Mas. Tapi rasanya ini terlalu berlebihan untuk Ais. Lagi pula, Ais juga nggak bisa nyetir. Menurut Mas, ini tidak terlalu berlebihan kok. Kamu memang butuh mobil untuk pergi ke kampus. Mas juga sudah siapkan supir pribadi untukmu. Tapi Mas... Shh. Mas Salim menempelkan jari telunjuknya di bibirku. Cukup katakan kamu suka atau tidak. Aku menganggukkan kepalaku. Suka, Mas. Nah, hanya itu yang ingin Mas dengar. Mas Salim tersenyum manis. Makasih ya, Mas. Ucapku seraya memeluknya. Sama-sama, sayang. Balasnya sembari mencium pucuk kepalaku. Ahem. Aku dan Mas Salim sontak berbalik, mendengar suara deheman dari belakang kami. Pagi, Mas, sapa Tante Kinan dengan senyum tipis di bibirnya. Pagi Kinan, tumben kamu pagi-pagi kesini, tanya Mas Salim. Iya, aku mampir untuk sarapan bersama. Ini aku juga belikan bubur ayam favorit Mas dan Dimas, ucapnya seraya menenteng plastik berisi beberapa styrofoam. Oh, kalau begitu mari kita masuk, ajak Mas Salim mempersilahkan. Tante Kinan mengangguk, lalu berjalan lebih dahulu, sementara kami mengikutinya di belakang. Sesampainya di ruang makan, Tante Kinan langsung dengan cekatan memindahkan bubur ke dalam mangkuk. Ia memberikannya kepada Mas Salim. Meski tidak suka, aku hanya diam saja. Toh tidak hari-hari juga dia melakukannya. Tidak lama kemudian, Dimas dan Amel turun dan bergabung dengan kami. Loh, Tante kapan datang? Tanya Dimas pada tantenya. Baru saja kok, ini Tante belikan bubur ayam kesukaan kalian, jawabnya. Wah, makasih ya Tante. Sama-sama Dimas. Ayo dimakan, kamu juga Mel, ucapnya kepada Amel. Iya Tan, terima kasih, sahut Amel. Sepertinya hanya aku yang tidak dia harapkan di sini. Setelah sarapan, Tante Kinan mengajak Mas Salim dan Dimas untuk mengobrol di ruang tengah. Sementara aku memilih untuk tetap di dapur dan membereskan sisa sarapan tadi. Sayang, ayo kita keluar. Itu biar Mak Ijah saja yang bereskan, ajak Mas Salim. Biar Ais saja, Mas. Mas duluan saja, nanti Ais nyusul, sahutku. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Iya, Mas. Saat sedang mengumpulkan plastik dan styrofoam bekas bubur, Mak Ijah tiba-tiba datang menghampiriku. Biarkan saya saja, Nyonya, ucapnya nampak tidak enak. Gak apa-apa kok, Mak. Biar saya saja. Ini kan tinggal dimasukkan ke tong sampah, sahutku.
Baiklah kalau begitu. Usai membereskan sisa sarapan tadi, aku mencuci tanganku di wastafel, lalu kembali ke ruang makan, menghampiri Mak Ijah yang tengah mengelap meja. Mak, iya Nyonya, ada apa? Saya mau tanya, Tante Kinan itu dari dulu memang sering kesini ya? Iya Nyonya, beliau kan akrabnya dengan Pak Salim. Karena setelah ibunya meninggal, Nyonya Kinan sempat tinggal di sini beberapa tahun sebelum akhirnya dia menikah. Oh, jadi begitu. Orangnya memang judes ya, Mak? Tidak kok. Sejauh yang saya kenal sih, Nyonya Kinan itu orangnya ramah. Itu berarti dia memang tidak suka padaku saja. Kok Nyonya Ais bertanya seperti itu? Ada masalah ya dengan Nyonya Kinan? Gak ada sih, Mak. Hanya saja, sepertinya dia gak suka sama saya. Dia bahkan pernah menuduh saya mengincar hartanya Mas Salim. Padahal kan, Mak tahu sendiri, dulunya saya ini harusnya menikah dengan siapa. Oh, begitu. Yang sabar ya, Nyonya. Mungkin itu karena Nyonya Kinan masih trauma dengan masa lalunya. Memangnya ada apa dengan masa lalunya, Mak? Aku tiba-tiba tertarik ingin tahu. Saya tidak enak kalau cerita. Nyonya tanya sendiri saja sama Pak Salim. Yah, ceritain dong, Mak. Saya janji kok nggak akan cerita ke siapa-siapa. Mak Ijah nampak berpikir sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, saya akan ceritakan Nyonya. Sebenarnya, Nyonya Kinan itu dulunya pernah dihianati oleh suaminya dengan seorang gadis muda, suster yang magang di rumah sakit, tempat suaminya bekerja. Mereka bahkan ternyata sudah menikah siri tanpa sepengetahuan Nyonya Kinan. Itulah sebabnya mereka bercerai. Aku melongo, mendengar penuturan Mak Ijah. Sekarang aku mulai mengerti, kenapa dia begitu membenciku. Kehadiranku mungkin mengingatkannya pada gadis itu. Saya ingat sekali, saat itu sekitar jam pukul 10 malam, Nyonya Kinan datang ke rumah ini sambil menangis dan menceritakan semuanya kepada almarhum Nyonya Tamara dan juga Pak Salim. Mereka marah besar mendengarnya. Pak Salim bahkan menyewa banyak pengacara untuk mengurus perceraian Nyonya Kinan dan memastikan kalau beliau mendapatkan haknya sebagai istri yang sah. Tutur Mak Ijah mengakhiri ceritanya. Oh, jadi begitu ya ceritanya. Kalau boleh tahu, itu terjadi tahun berapa ya, Mak? Sekitar 5 tahun yang lalu lah, Nyonya. Sampai sekarang dia belum menikah lagi. Setahu Mak Ijah sih belum. Lama juga ya, Mak. Sepertinya dia benar-benar trauma. Ya sudah, kalau begitu saya mau keluar dulu ya, Mak. Terima kasih udah mau cerita sama aku. Iya Nyonya, silahkan. Sesampainya di ruang tengah, Mas Salim memberiku kode agar duduk di sampingnya. Namun aku menolak dan lebih memilih untuk duduk di sofa tunggal di sebelahnya. Karena tidak nyaman jika harus bergabung di sofa yang sama dengan Tante Kinan. Kok lama sekali sayang? Kamu habis ngapain aja tadi? Tanyanya. Gak ngapain-ngapain kok Mas, cuma ngobrol sebentar sama Mak Ijah, sahutku. Oh, pantesan lama. Sebenarnya aku malah sekali berada di sini. Canggung, tapi sayangnya aku tidak punya alasan untuk pergi. Lalu seolah takdir tengah berpihak, Muti tiba-tiba datang dan menyerahkan handphoneku yang terdengar berbunyi. Aku melihat identitas panggilan. Tertera nama Bapak. Aku pun bergegas berpamitan pada Mas Salim dan pergi ke kamar untuk mengangkat teleponku. Halo, Assalamualaikum Pak, sapaku dengan tenang. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Anak Bapak kok kedengarannya senang sekali? Tanyanya seolah tahu isi hatiku. Hehehe, gak ada apa-apa kok Pak. Bapak sendiri ada apa? Kok tumben pagi-pagi sudah menelpon? Bapak hanya kangen saja. Bagaimana kabarmu di sana?
Dimas sudah tidak mengganggumu lagi kan? Alhamdulillah, Ais baik-baik saja kok, Pak. Ais juga kangen banget sama Bapak dan Ibu. Kalau soal Dimas sih, Bapak tenang saja. Dia sudah nggak mengganggu Ais lagi. Syukurlah kalau begitu. Bapak sempat khawatir karena kalian tinggal serumah. Oh iya, nanti Bapak mau ke bank, transfer uang bulananmu. Kalau sudah masuk, kasih tahu Bapak ya. Oke, Pak. Ya sudah kalau begitu, Bapak tutup teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa sayang? Mas Salim tiba-tiba datang, menyusulku ke kamar. Mas, ini telepon dari Bapak. Oh, Bapak bilang apa? Nggak bilang apa-apa kok, cuma bilang kangen saja sama transfer uang bulanan katanya. Uang bulanan kamu? Iya, Mas. Loh, Mas kan sudah kasih kamu kartu ATM, memangnya isinya kurang? Aku terdiam. Kartu itu bahkan masih tersimpan rapi di dalam dompetku. Aku belum pernah memakainya sekalipun. Kalau memang kurang, nanti Mas transfer. Jangan minta Bapak lagi. Sekarang kan kamu itu sudah jadi tanggung jawab Mas. Jangan Mas. Yang kemarin saja belum Ais pakai kok. Loh, kenapa? Soalnya uang tunai Ais di dompet masih ada. Oh, Mas kira kamu tidak mau pakai uang dari Mas. Ya sudah, kalau begitu bilang sama Bapak, tidak usah mentransfer uang. Mulai sekarang, Mas yang akan memenuhi semua kebutuhanmu, termasuk uang kuliahmu. Iya, Mas. Nah, sekarang pakaikan Mas dasi dong. Mas mau berangkat kerja nih. Iya, Mas, sebentar ya. Aku berjalan ke arah lemari, lalu mengambil dasi yang serasi dengan warna kemeja Mas Salim. Setelah selesai memasangnya, Mas Salim menunduk dan mencium keningku dengan lembut. Makasih ya sayang. Iya Mas, sama-sama. Aku mengantarnya sampai ke teras, lalu melambaikan tangan saat mobilnya mulai berjalan. Honda Jazz, terdengar suara sinis Tante Kinan di belakangku. Aku memejamkan mata dan menghembuskan nafas panjang. Mulai lagi deh. Permisi ya Tante, saya mau ke kamar. Pamitku. Grep, Tante Kinan memegang pergelangan tanganku dengan kuat. Ini yang kamu bilang tidak tertarik dengan harta. Baru kemarin rasanya kamu berkata dengan lantang, tapi hari ini sudah minta mobil mewah. Ais gak pernah minta mobil, Tante. Mas Salim sendiri yang membelikan mobil itu untuk Ais. Semua wanita matre juga bicaranya seperti itu. Tapi pada kenyataannya, kalian terus saja menggunakan tubuh kalian untuk mendapatkan harta dari laki-laki kaya. Hatiku sontak bergemuruh mendengar tudingan kasar dari Tante Kinan. Cukup Tante, cukup. Tante sudah kelewatan. Saya ini bukan wanita murahan. Saya ini istri sahnya Mas Salim. Tegasku seraya melepaskan tangannya. Namun karena terlalu emosi, aku menghempaskannya terlalu kuat, hingga Tante Kinan terhuyung dan membentur pintu. Ais! Dimas tiba-tiba datang dan bergegas merangkul Tante Kinan. Matanya menatapku dengan tajam. Sudah pasti aku yang disalahkan. Apa-apaan kamu, Ais? Kenapa kamu mendorong Tante Kinan? Tanyanya dengan marah. Baru saja aku mau menjawab, Tante Kinan sudah memotong ucapanku. Beginilah sifat asli gadis pilihanmu itu, Dimas. Kamu beruntung karena tidak jadi menikah dengannya. Sayangnya, malah papa kamu yang terjebak dengan gadis ini. Aku mengepalkan tanganku dengan kuat. Tante Kinan pandai sekali menjelekan orang, padahal dialah yang memicu emosiku, hingga aku melakukan itu. Ayo minta maaf pada tanteku, tuntut Dimas. Aku gak mau. Tante Kinan itu yang duluan yang harus minta maaf kepadaku, tolakku. Apa? Kamu yang mendorong tanteku, kenapa malah tanteku yang harus meminta maaf? Karena dia yang memulai.
Minta maaf sekarang juga. Dimas berdecik, membuat Amel, Maijah dan Muti serentak keluar. Nggak akan. Aku lebih baik pergi dari rumah ini daripada harus meminta maaf kepada Tante Kinan. Dia yang lebih dulu mengatai aku. Aku berlari, masuk ke dalam kamar, mengambil dompet dan juga handphoneku, lalu memakai kardigan tanpa mengganti piyamaku. Setelah itu, aku bergegas keluar, meninggalkan mereka semua yang masih berdiri di tempat tadi. Sesampainya di jalan raya, aku mencegat sebuah taksi, lalu meminta diantar ke rumah orang tuaku. Baru beberapa menit berada di dalam taksi, handphoneku tiba-tiba berbunyi, menampilkan sebuah panggilan masuk dari Mas Salim. Mungkin dia sudah tahu kejadian tadi dari orang rumah. Aku memilih untuk tidak mengangkatnya, karena perasaan yang masih sangat kacau. Sesampainya aku di rumah orang tuaku, aku bergegas mengetuk pintu. Sudah tidak sabar rasanya ingin segera bertemu dengan ibu dan mencurahkan segala isi hatiku. "Ais, kenapa kamu menangis, Nak?" tanya ibu setengah membuka pintu. "Ibu," aku merangsak maju dan memeluknya dengan erat. "Iya sayang, kamu kenapa?" "Ais gak mau tinggal lagi di rumahnya Mas Salim. Ais mau tinggal di sini saja sama bapak dan ibu." "Loh, ini ada apa? Ayo kita masuk dulu. Ceritakan semuanya di dalam." Aku mengangguk dan mengikuti ibu untuk duduk di sofa. "Jadi ada apa, Nak? Kamu bertengkar dengan suamimu?" Aku menggelengkan kepala. "Bukan, Bu. Tapi sama iparnya Mas Salim dan juga Dimas." "Apa? Memangnya apa yang mereka lakukan kepadamu?" Aku pun menceritakan kejadian tadi pagi pada ibu. Jujur aku sakit hati sekali dengan perkataan Tante Kinan. "Keterlaluan sekali. Ibu gak terima kalau kamu dikatai seperti itu. Ayo, kita ke rumah Pak Salim sekarang juga. Wanita yang namanya Kinan ini harus dikasih pelajaran." Jangan, Bu. Ais gak mau kembali ke rumah itu lagi." Aku menarik tangan ibu dan memintanya untuk kembali duduk. "Ya sudah, kalau begitu ibu mau menelpon bapakmu dulu. Beliau juga harus tahu masalah ini." Aku mengangguk. Sekitar 15 menit setelah ibu menelpon, bapak pun akhirnya datang. Jarak antara rumah kami ke pabrik memang tidak terlalu jauh. "Ais," bapak bergegas menghampiriku. "Iya, Pak. Kamu tidak apa-apa kan, Nak?" "Ais gak apa-apa kok, Pak." "Syukurlah. Bapak sudah mendengar masalahnya dari ibumu tadi. Untuk sementara tinggal dulu di sini. Bapak yang akan bicara kepada Pak Salim." "Iya, Pak." Aku mengangguk setuju. Baru saja bapak berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar suara deru mobil memasuki halaman. Lalu tidak lama disusul dengan kemunculan Mas Salim di depan pintu. "Assalamualaikum," serunya. "Waalaikumsalam," sahut kami bersamaan. Mas Salim menyalami bapak dan ibu lalu duduk di sampingku. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanyanya dengan khawatir. "Gak apa-apa kok, Mas," sahutku pelan. "Sebenarnya apa yang terjadi?" Aku pun kembali menceritakan kejadian tadi pagi kepada Mas Salim. "Astagfirullah, Mas tidak menyangka Kinan sampai seperti itu. Mas benar-benar minta maaf ya padamu. Mas akan tegur Kinan dengan keras kali ini." Aku hanya diam saja. Sebenarnya yang aku inginkan lebih dari itu. Aku ingin Tante Kinan berhenti mengurusi hidupku. Kalau perlu, jangan datang lagi ke rumah kami. Namun sepertinya Mas Salim tidak akan bisa melakukannya. "Saya juga minta maaf ya Pak, Bu. Setelah ini, saya akan langsung mencari rumah untuk Ais, agar kami tidak tinggal serumah bersama Dimas," ucap Mas Salim. "Baiklah, tapi saya minta ketegasan Anda Pak Salim. Saya tahu wanita yang bernama Kinan ini kerabat Anda, tapi yang dia lakukan kepada Ais hari ini sudah keterlaluan. Bukankah seharusnya ada batasan untuk seorang mantan ipar?"
Maaf, saya tidak bisa membiarkan Anda membawa Ais. Sebelum masalah ini benar-benar selesai, wanita itu juga harus meminta maaf kepada putriku, sahut bapak dengan tegas. Baik, Pak. Saya akan bicarakan dengan Kinan sekali lagi. Nanti malam saya juga akan membawa dia ke sini untuk meminta maaf kepada Ais. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Saya harus segera kembali ke kantor. Iya, silahkan. Mas Salim mengelus rambutku sebelum beranjak pergi. Nanti Mas akan suruh supir untuk membawa baju dan semua barangmu ke sini ya. Iya, Mas. Sekitar pukul 7 malam, Mas Salim datang bersama Dimas dan Tante Kinan. Saat ini kami semua sudah berkumpul di ruang tamu rumahku untuk membicarakan masalah tadi siang. Jadi, apa alasan Anda berkata kasar kepada anak saya? Tanya bapak mulai pembicaraan. Saya hanya tidak mau anak Anda memanfaatkan Mas Salim, karena belum sebulan mereka menikah saja, dia sudah meminta barang mewah. Sahut Tante Kinan dengan tenang. Kinan, Mas kan sudah berkali-kali menjelaskan kepadamu, Ais tidak pernah meminta apa-apa dari Mas. Mas sendiri yang memberikannya. Tegur Mas Salim. Kalau Anda tidak tuli, saya rasa Anda sudah mendengar sendiri kan kebenaran dari Pak Salim? Ucap bapak. Iya, dan saya tahu betul karakter anak saya Ais. Dia tidak mungkin meminta ini itu kepada Pak Salim. Timpal ibu. Oke, kalau memang Ais tidak tertarik pada hartanya Mas Salim, saya ingin tahu apa alasan dia bertahan dengan pria yang umurnya saja hampir seumuran dengan ayahnya. Aku membuka mulut, hendak menjawab, namun bapak sudah terlebih dahulu berucap. Memangnya kenapa? Urusannya dengan Anda apa? Saya hanya ingin memastikan kalau kebaikan Mas Salim tidak dimanfaatkan. Cukup! Mas sudah tidak tahan lagi dengan sikapmu. Sudah berulang kali Mas jelaskan, tapi kamu tetap saja tidak mau mengerti. Sekarang minta maaf kepada Ais dan orang tuanya, atau jangan pernah anggap Mas itu keluargamu lagi. Ancam Mas Salim. Tante Kinan terkesiap. Dari matanya ada bulir-bulir bening yang siap jatuh karena ucapan Mas Salim. Mas kok tega sih berkata seperti itu padaku? Iya, karena kamu itu salah. Kenapa sih kamu terus berburuk sangka pada Ais? Dan kenapa dari awal Mas menikah, kamu selalu meributkan ini? Aku begini karena aku cinta sama kamu, Mas. Aku menganga dengan ekspresi tidak percaya. Tante Kinan mengatakan cinta kepada Mas Salim di depan kami semua. Jangan tanya bagaimana wajah bapak dan ibuku. Mereka sama-sama syok mendengarnya. Begitu juga dengan Dimas dan Mas Salim. Sadar telah keceplosan, Tante Kinan berdiri dan langsung berlari keluar. Saya permisi sebentar ya Pak, Bu. Pamit Mas Salim seraya menyusul Tante Kinan. Iya silahkan, sahut bapak. Kini tinggallah aku, bapak, ibu dan Dimas yang masih syok dengan kejadian tadi. Ya Allah Pak, kenapa nasib anak kita tidak baik sekali ya? Sudah ditinggal calon suaminya, lalu terpaksa menikah dengan calon mertuanya sendiri, dan sekarang malah ada wanita yang mengaku mencintai suaminya. Ibu berujar dengan sedih. Sabar ya Bu, Bapak yakin kok Pak Salim pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan tidak akan menyakiti Ais, sahut bapak. Ini semua gara-gara kamu Dimas, tuding ibu pada Dimas. Andai saja kamu tidak menghamili gadis lain dan meninggalkan anak saya di hari pernikahannya, Ais tidak akan mengalami ini semua. Saya minta maaf, Bu, ucap Dimas dengan raut wajah yang tidak enak. Sudahlah, Bu. Lagi pula kalau Ais menikah dengan Dimas juga tidak lebih baik. Dia bahkan dengan mudahnya membentak anak kita tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Bayangkan kalau dia yang menjadi suaminya Ais, dihasut sedikit saja bisa berantakan rumah tangganya. Sindir bapak. Untuk yang tadi pagi aku minta maaf Ais.
Aku terbawa emosi. Dimas dengan cepat meminta maaf setelah mendengar sindiran dari bapak. Iya, sahutku singkat. Aku melirik ke arah pintu. Belum ada tanda-tanda Mas Salim akan kembali. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Dan kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh Mas Salim? Kurang lebih setengah jam kemudian, Mas Salim akhirnya kembali. Namun hanya sendirian, tidak bersama dengan Tante Kinan. Dim, pulanglah bersama tantemu, titahnya kepada Dimas. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak, Bu, Ais. Pamit Dimas. Iya, hanya aku yang menyahuti. Tidak lama setelah Dimas pergi, Bapak langsung bertanya kepada Mas Salim. Apa masalahnya sudah selesai, Pak? Insya Allah sudah selesai, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Maaf, mungkin ini tidak sopan, tapi saya harus menanyakan ini kepada Pak Salim, ucap ibu tiba-tiba. Iya Bu, silahkan. Apa Pak Salim mencintai wanita tadi? Aku sontak melotot ke arah ibu. Pertanyaan ibu itu terlalu pribadi, menurutku. Tidak Bu, saya hanya menganggap Kinan sebagai adik saya, tidak lebih. Kalaupun sampai sekarang saya masih menjaga hubungan baik dengannya, itu karena pesan dari almarhumah istri pertama saya. Beliau meminta agar saya menjaga adiknya, karena kedua orang tua mereka sudah lama meninggal dunia. Jawab Mas Salim dengan tegas. Syukurlah, ibu terlihat lega. Ya sudah, karena masalahnya sudah selesai, sebaiknya kalian istirahat saja. Ais, ajak suamimu ke kamar, ucap bapak. Iya Pak. Mari Mas, ajakku pada Mas Salim. Mas Salim mengangguk dan mengikutiku masuk ke dalam kamar. Begitu pintu tertutup, Mas Salim langsung memelukku dengan erat. Perasaan Mas kacau sekali hari ini. Sebelumnya, tidak pernah terfikirkan sedikit pun di benak Mas kalau Kinan memiliki perasaan seperti itu, ungkapnya. Aku mengelus punggungnya dengan lembut. Tidak tahu juga harus berkata apa. Kamu ingat saat dia pertama kali datang ke rumah setelah kita menikah? Aku mengangguk. Itu saat Mas Salim mengenalkanku pada keluarga besarnya. Lalu tiba-tiba Tante Kinan datang dan menariknya menjauh dariku. Saat itu, dia marah besar mengetahui Mas menikah lagi. Mas sempat berpikir, mungkin dia hanya tidak rela posisi Tamara digantikan. Tapi sekarang, Mas mengerti bahwa dia itu cemburu. Aku sendiri pun tidak menyangka. Aku malah sempat mengira dia trauma karena suaminya pernah selingkuh dengan seorang gadis muda. Tapi ternyata dia malah menyimpan rasa kepada kakak iparnya sendiri. Mandi dulu Mas, setelah itu baru kita bicara lagi. Mas Salim mengangguk, lalu pergi ke kamar mandi. Sedangkan aku menunggunya sembari bersandar di kepala ranjang. Namun tanpa sadar aku malah ketiduran. Paginya aku terbangun karena perutku yang terasa sangat mulas. Aku pun bergegas turun dari ranjang, lalu menuju ke kamar mandi. Namun tidak lama, aku kembali keluar. Karena ternyata perutku sakit bukan karena ingin buang air besar, melainkan karena tamu bulanan yang datang. Kalau sakit, hari ini tidak usah kuliah saja, ucap Mas Salim yang melihatku berbaring seraya memegangi perutku. Enggak ah Mas, cuma nyeri biasa kok, nanti juga hilang sendiri, gak perlu sampai libur kuliah, sahutku. Oke, tapi hari ini kamu harus diantar supir ya. Jangan naik taksi lagi seperti kemarin. Iya Mas. Kemarin aku memang menyuruh pulang supir yang dikirimkan oleh Mas Salim. Itu karena aku masih kesal dengan tuduhan Tante Kinan. Mas hanya ingin kamu nyaman berangkat ke kampusnya. Iya Mas, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya sudah. Kalau begitu, Mas berangkat ke kantor dulu ya. Mas Salim mencium keningku seperti biasa. Iya, Mas. Hati-hati ya.
Jam 8 pagi, aku sudah sampai di kampus, diantar oleh Mas Sigit, anak kedua Mak Ijah yang sekarang menjadi supir pribadiku. Makasih ya Bang, ucapku saat dia membukakan pintu mobil. Iya, sama-sama Nyonya. Ini mau saya tunggu atau bagaimana? Tanyanya. Gak usah Bang, Bang Sigit boleh pulang dulu. Nanti kalau saya sudah mau pulang, saya kabari. Oh begitu, baik Nyonya. Begitu memasuki gerbang kampus, Uci dan Ayah langsung menghampiriku dengan raut wajah sumringah. Cie, mobil baru nih, ledek mereka. Ih, apaan sih kalian? Aku berdecak kesal. Itu mobil yang kemarin kamu ceritain kan? Tanya Uci. Iya, itu mobilnya. Ya ampun, keren banget. Om Salim itu memang so sweet ya orangnya. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepalaku. Gak ngerasain aja dia dinyinyirin oleh Tante Kinan. Tapi emang bener sih Ais, Om Salim itu perhatian banget loh sama kamu. Ayah ikut bersuara. Aku mengangguk. Mas Salim itu memang orang yang perhatian, sabar dan juga penyayang. Jadi wajar sih kalau Tante Kinan sampai jatuh cinta kepadanya. Ngomong-ngomong, Om Salim itu punya adik laki-laki nggak ya? Tanya Uci tiba-tiba. Punya. Memangnya kenapa? Kenalin dong. Siapa tahu aku bisa jadi kayak kamu. Uci mengedip-ngedipkan matanya. Boleh, nanti aku kenalin ya. Tapi dia sudah punya istri dan anak loh. Yah, gak jadi deh. Aku kan cewek baik-baik, gak mau jadi pelakor. Tuh kamu tahu. Aku terkekeh melihat Uci yang memanyunkan bibirnya. Tepat jam 2 siang, mata kuliah terakhir berakhir. Aku bergegas memasukkan buku dan pulpen ke dalam tas, lalu keluar dari kelas bersama Uci dan juga Ayah. Yakin nih, gak mau ikut kita nongkrong dulu di kantin? Tanya Uci. Iya, aku pengen langsung pulang saja hari ini, jawabku. Ya sudah deh, kalau begitu sampai ketemu besok ya. Uci melambaikan tangannya. Iya, begitu sampai di luar, Bang Sigit langsung membukakan pintu mobil untukku, lalu menjalankan kendaraan dengan kecepatan sedang. Aku menyandarkan kepalaku ke belakang, sembari melirik ke arah jalanan. Loh, kita mau kemana Bang? Tanyaku, ketika menyadari jalan yang kami lewati bukan jalan untuk ke rumah orang tuaku. Kita mau ke kantornya Pak Salim, Nyonya, sahutnya. Hah? Untuk apa kita ke sana? Saya juga tidak tahu, tapi tadi Pak Salim menelpon dan meminta saya untuk membawa Nyonya ke kantornya. Oh, begitu ya. Tahu begitu, tadi aku pakai baju yang lebih bagus. Begitu sampai di kantornya Mas Salim, aku langsung menuju ke meja resepsionis. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Tanyanya dengan ramah. Ah iya, saya mau tanya ruangannya Pak Salim di mana ya? Aku memanggil Mas Salim dengan sebutan Pak, karena mengikuti kondisi saja. Mbak sudah buat janji sebelumnya? Belum. Tapi Pak Salim sendiri kok yang menyuruh saya untuk kesini. Baik, tunggu sebentar ya Mbak. Saya telepon sekretarisnya Pak Salim dulu. Iya. Oh iya, nama Mbak siapa? Aisyah Kotronada. Tidak lama kemudian, resepsionis itu kembali menaruh gagang teleponnya. Maaf Mbak, kata sekretarisnya Pak Salim, Mbak harus buat janji dulu jika ingin bertemu. Hah? Aku menghembuskan nafas kesal. Kalau kukatakan aku ini istrinya, rasanya tidak mungkin juga dia akan percaya. Lebih baik aku pulang saja. Baru saja berbalik dan hendak keluar, tiba-tiba terdengar suara Mas Salim dari arah belakangku. Sayang, panggilnya dengan nada yang cukup nyaring. Aku menoleh dan melihatnya berdiri tidak jauh dariku. Dia terlihat tampan dengan kemeja dan jas mahalnya. Sedangkan aku
hanya memakai celana levis dan kemeja panjang khas anak kuliahan. Aku jadi malu. Kok baru datang sudah mau pulang sih? Tanyanya menghampiriku. Ais nggak tahu di mana ruangan Mas, jawabku. Loh, kan bisa tanya sama resepsionis. Mas Salim melirik ke arah resepsionis tadi yang tadi bicara denganku. Maaf Pak, saya tidak tahu kalau Mbak ini adalah pacarnya Bapak, ucapnya takut-takut. Bukan pacar, dia itu istri saya, tegas Mas Salim seraya merangkul pinggangku. Oh, begitu. Maaf ya Bu, saya tidak tahu kalau Ibu itu istrinya Pak Salim. Oh, gak apa-apa kok Mbak. Ya sudah yuk, kita ke ruangan Mas sekarang. Aku mengangguk dan mengikuti Mas Salim masuk ke dalam lift. Sesampainya kami di lantai 3, sekretaris Mas Salim langsung berdiri dan menyambut kami. Selamat datang Pak. Iya. Oh iya Van, kenalkan ini istri saya. Waktu itu kamu sudah pernah bertemu kan di rumah? Iya Pak, sudah. Kenalkan Bu, saya Vanessa, sekretarisnya Pak Salim, ucapnya seraya menjulurkan tangannya. Saya Aisyah Kotrunada, istrinya Mas Salim, sahutku seraya membalas uluran tangannya. Untuk sesaat, aku bisa melihat wajahnya memucat. Maaf Bu, saya tidak tahu kalau tadi yang mau bertemu dengan Bapak itu Ibu. Raut wajahnya nampak tidak enak. Iya, tidak apa-apa kok. Ya wajar saja sih, kalau dia tidak tahu. Saat ke rumah waktu itu kan kami belum sempat berkenalan. Mas ada apa minta Ais untuk kesini? Tanyaku sesaat setelah mendudukkan diri ini di sofa. Mas ingin mengajak kamu makan siang bersama, sahutnya. Aku melirik ke atas meja. Pantas saja banyak sekali makanan. Yuk kita makan, Mas sudah lapar banget nih. Iya Mas. Mas, Ais ngantuk, rengekku pada Mas Salim yang sedang sibuk dengan berkasnya. Ya sudah, kamu tidur saja di sini. Nanti kalau kerjaan Mas sudah selesai, kita pulang bersama ya, sahutnya. Aku mengerucutkan bibirku. Sebenarnya sudah sejak tadi aku meminta agar diperbolehkan untuk pulang duluan. Tapi Mas Salim tidak mau mengizinkan. Sabar ya. Oh iya, Mas sudah dapat rumah baru loh buat kita. Kalau tidak ada halangan, minggu ini kita sudah bisa pindah. Oh iya? Di mana Mas? Tidak jauh dari rumah lama Mas. Kamu pasti suka. Halaman belakangnya juga cukup luas. Makasih ya Mas. Dan maaf kalau gara-gara Ais, Mas jadi harus pindah dari rumah lama Mas bersama almarhumah. Tidak apa-apa. Lagian Mas kan memang harus memberimu tempat tinggal yang nyaman. Hanya saja Mas harap kamu tidak keberatan jika Mas membawa beberapa foto Tamara dan menaruhnya di ruang kerja. Gak apa-apa kok Mas. Ais sama sekali gak keberatan. Alhamdulillah, Mas senang sekali kamu mau mengerti. Oh iya, ada satu hal lagi yang ingin Mas minta. Nada suara Mas Salim terdengar serius. Apa itu Mas? Mas minta jika lain kali kamu atau kita sedang ada masalah, kita bicarakan dulu berdua ya. Jangan langsung diceritakan ke orang tuamu. Mas tidak suka. Aku sontak menundukkan kepala. Ini pasti karena masalah kemarin. Maaf Mas. Tidak apa-apa. Mas mengerti kok. Kamu masih belum cukup dewasa untuk berpikir ke arah itu. Tapi setelah ini jangan ulangi lagi ya. Mas tidak nyaman jika orang tuamu ikut tahu masalah kita. Aku mengangguk sebagai tanda mengiyakan permintaannya. Sudah, sini peluk Mas. Mas Salim meregangkan tangannya seraya tersenyum manis ke arahku. Aku pun segera merengsek maju dan berada di dalam dekapannya. Hangat sekali dan rasanya hari ini adalah hari yang berbeda. Detak jantungku terasa lebih cepat dari biasanya.
Apa aku jatuh cinta? Aku meletakkan tangan di dada, mencoba memahami arti debaran yang ada. Lalu aku menyadari bahwa pria yang tengah memelukku ini memiliki debaran yang sama kencangnya. Apa itu artinya kami memiliki perasaan yang sama? Aku mendongakkan wajahku, menatap Mas Salim yang tengah memelukku. Untuk sesaat, mata kami saling bertatapan, terpaku satu sama lain. Lalu perlahan wajahnya mulai mendekat, mencium bibirku dengan sangat lembut. Aku sontak memejamkan mata dan menikmati setiap sentuhan yang dia berikan. Mas, Ai sedang datang bulan. Tahanku saat dia berniat melakukan hal lebih dari sekedar ciuman. Astagfirullah, Mas lupa, ucapnya seraya mengusap wajahnya. Aku mengangguk seraya menormalkan deru nafas yang memburu. Mas ke kamar mandi dulu ya. Iya mas. 5 menit kemudian, Mas Salim keluar dari kamar mandi dengan wajah dan rambut yang terlihat basah. Seksi, ayo kita pulang. Loh, bukannya kerjaan mas belum selesai? Tidak apa-apa, mas lanjutkan di rumah saja nanti malam. Mas sudah tidak konsen kerja sekarang. Dia menatapku penuh arti. Aku sontak mengalihkan pandangan ke arah lain, berpura-pura tidak mengerti maksud ucapannya. Sepanjang jalan keluar dari kantor, Mas Salim terus menggenggam tanganku, mengabaikan tatapan ingin tahu dari para karyawannya. Aku sendiri refleks menundukkan kepalaku, karena tidak nyaman menjadi perhatian banyak orang. Tegakkan kepalamu, kamu itu kan istri mas, bisiknya. Aku mengangkat dengan cepat menuruti ucapannya. Sesampainya di lantai 1, aku tersenyum ke arah resepsionis yang tadi menyambutku dengan ramah, dan dia membalasku dengan anggukan kepala dengan sopan. Sepanjang perjalanan, aku terus mencuri-curi pandang ke arah Mas Salim. Ada rasa yang tidak biasa yang tiba-tiba menyusup dan menjalar ke hatiku. Pria ini sepertinya telah berhasil membuatku jatuh hati. Jangan memandangi mas seperti itu, nanti mas hilaf lagi, bisiknya di telingaku. Apaan sih? Enggak kok. Senggahku terbata-bata, seraya memalingkan wajah ke arah jendela. Malu rasanya. Hahaha, Mas Salim tertawa kencang seraya mengacak surai rambutku. Malamnya, setelah Mas Salim menyelesaikan pekerjaannya, aku bergegas menghampirinya. Mas, panggilku. Iya, kenapa? Tanyanya seraya melirikku. Ais mau tanya. Mau tanya apa? Soal Tante Kinan. Ais ingin tahu apa yang kalian bicarakan kemarin malam. Sebenarnya sudah sejak kemarin aku ingin menanyakan hal ini. Namun baru sekarang aku merasa mendapat waktu yang tepat. Mas hanya memberi dia pengertian agar tidak berpikiran buruk lagi tentangmu dan bisa menerima kamu sebagai istri mas. Lalu bagaimana lagi? Tidak mungkin kan bicara itu saja sampai setengah jam? Ya sebenarnya malam itu dia juga mengungkapkan perasaannya kepada mas dan meminta agar mas untuk mempertimbangkannya. Apa? Aku menegakkan tubuhku dan memandang tajam ke Mas Salim. Terus Mas jawab apa? Menurut kamu apa? Mas Salim malah berbalik tanya dan itu membuatku kesal. Ya mana Ais tahu? Mas Salim malah tersenyum, melihatku yang memasang wajah kesal. Tentu saja Mas mengatakan tidak bisa. Mas kan sudah punya istri. Mana bisa mempertimbangkan perasaan wanita lain? Gitu ya. Diam-diam, aku merasa lega mendengar jawabannya. Kamu cemburu ya? Mas Salim menatapku dengan tatapan menggoda. Enggak kok. Siapa yang cemburu sih? Masa? Iya, sudah Ais mau tidur. Aku dengan cepat membaringkan tubuhku ke kasur dan masuk ke dalam selimut. Oke, selamat tidur ya sayang. Iya, selamat tidur juga sayang. Hah? Apa?
Mas kurang dengar. Coba ulangi lagi. Mas Salim menarik tubuhku agar menghadapnya. Ais bilang selamat tidur juga. Bukan itu. Tadi kamu panggil Mas dengan sebutan sayang kan? Tuh kan? Kok masih tanya sih? Mas ingin mendengar lagi. Ayo cepat katakan. Gak mau ah. Gak ada siaran ulang. Aku kembali membalikkan tubuhku membelakanginya. Oh gitu ya. Oke. Akan Mas buat kamu mengulanginya. Lalu tanpa kuduga, tangan Mas Salim tiba-tiba bergerak, menggelitik pinggangku. Mas geli. Makanya katakan. Gak mau ah. Mas Salim kembali melanjutkan aksinya, hingga membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Mas sudah geli. Namun Mas Salim tidak mengindahkan permintaanku. Lalu tiba-tiba, terdengar suara bapak batuk dari kamar sebelah. Aku dan Mas Salim sontak sama-sama terdiam, sembari menahan tawa. Kami lupa sedang berada di mana. Beberapa hari berlalu, hari ini aku dan Mas Salim akan pindah ke rumah yang baru. Semua barang dan baju-bajuku pun sudah lebih dulu dibawa. Kini kami hanya tinggal berpamitan kepada ibu dan bapak. Baik-baik di sana ya nak. Kalau ada apa-apa, langsung cerita sama ibu. Pesannya sembari memelukku dengan erat. Iya bu, sahutku seraya membalas pelukannya tidak kalah erat. Setelah itu, aku beralih kepada bapak. Ais pamit ya pak, ucapku seraya mencium punggung tangannya. Iya, semoga betah dan bahagia di rumah baru ya nak. Besok bapak dan ibu akan datang ke sana untuk menghadiri acara syukuran rumah kalian. Iya pak, makasih. Setelah aku selesai, giliran Mas Salim yang bersalaman dengan orang tuaku. Bapak memeluknya sebentar sebelum akhirnya melepas kami masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Mas Salim langsung menggenggam tanganku dengan erat, seolah mengerti perasaanku yang sedikit berat untuk pergi. Mas janji akan membuatmu bahagia. Iya mas, Ais percaya. Setelah 2 jam lebih perjalanan, akhirnya kami pun sampai di rumah bernuansa serba putih yang dibeli oleh Mas Salim. Pekarangannya nampak asri dengan beberapa tanaman bonsai yang tertata rapi. Pak Komar segera membukakan pintu pagar. Melihat kedatangan mobil kami, beliau, Mak Ijah dan juga Muti memang ikut pindah atas permintaan Mas Salim. Sesampainya kami di dalam, aku langsung mendudukkan diriku di sofa ruang tamu, diikuti oleh Mas Salim. Mataku menatap ke sekeliling. Semuanya masih kosong. Belum ada foto atau lukisan apapun yang tergantung. Kami belum sempat mengisinya karena waktunya yang mepet. Kamu haus? Tanya Mas Salim. Sedikit mas, jawabku. Kalau begitu, mas suruh Mak Ija bikinin minuman dulu ya. Gak usah mas, biar Ais saja. Mas duduk saja di sini. Oke deh. Sesampainya di dapur, ternyata Mak Ija sedang sibuk memasak ditemani oleh Muti. Jadi kuputuskan untuk membuat minuman sendiri. Loh, Nyonya mau apa? Biar saya buatkan saja. Tawar Mak Ija yang melihatku menuang sirup ke dalam gelas. Tidak usah, Mak. Saya cuma bikin es jeruk saja kok. Mak Ija lanjutkan saja memasaknya. Sahutku. Baiklah kalau begitu. Silahkan diminum, Mas. Ucapku seraya meletakkan nampan di atas meja. Iya, terima kasih ya. Kok kamu yang bawa? Tanyanya. Mak Ija sama Muti lagi sibuk masak untuk makan siang, Mas. Jadi Ais buat sendiri. Lagi pula kan cuma es jeruk. Mas Salim nampak mengangguk, lalu menyeruput es buatanku. Manis seperti yang buat. Alah gombal. Beneran, apalagi kalau minumnya sambil liatin kamu. Apaan sih kamu mas? Aku memalingkan wajahku karena merasa malu.
Hahaha, Mas suka lihat kamu kalau lagi malu begini. Lucu sekali. Perlahan aku merasa semuanya berubah. Tidak ada lagi kecanggungan dan kekakuan seperti saat kami baru menikah. Aku dan Mas Salim sekarang sudah terbiasa bercanda dan tertawa bersama. Sejak pagi, rumah kami sudah ramai dengan kedatangan saudara dan keluarga dekat. Selain orang tuaku dan saudara-saudara Mas Salim, aku juga mengundang Mbak Puput dan suaminya, serta Uci dan Ayah. Sayang, sudah siap belum? Di bawah sudah banyak yang datang. Terdengar suara Mas Salim dari balik pintu kamar yang tidak tertutup dengan rapat. Iya, sudah kok Mas. Aku bergegas keluar dan menghampiri Mas Salim. Hari ini aku memakai baju gamis dan jilbab berwarna dusty pink, hadiah dari ibuku. Untuk sesaat, aku melihat Mas Salim berdiri sembari memandangku dengan lekat. Lalu detik berikutnya, dia menangkup kedua pipiku dengan tangannya. Masya Allah, cantik sekali istri Mas, ucapnya seraya mendaratkan sebuah kecupan di keningku. Mendapat perlakuan seperti itu, sontak saja jantungku kembali berdetak kencang dan pipiku pun terasa memanas. Sebelum Mas Salim menyadarinya, aku dengan cepat membenamkan wajahku ke dada bidangnya. Mas sangat suka melihat penampilanmu seperti ini. Mas Salim mengelus kepalaku yang tertutup dengan jilbab. Makasih ya Mas. Iya, sekarang kita turun yuk. Sudah ditunggu di bawah. Aku mengangguk dan mengikutinya menuruni tangga. Setelah semua tamu undangan datang, pengajian pun dimulai. Mas Salim mengundang seorang ustadz untuk memimpin doa hari ini. Setelah doa bersama dan acara makan-makan selesai, satu persatu tamu undangan, yaitu para tetangga sekitar sini, pamit untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Kini tinggal keluarga dan sahabatku saja yang tersisa. Aku menghampiri Uci dan Ayah yang tengah asik menyantap puding. Makasih ya, kalian sudah datang, ucapku pada mereka. Sama-sama Ais, kita malah senang karena kamu undang, sahut Ayah yang diangguki oleh Uci. Oh iya Ais, itu adiknya Om Salim ya? Tunjuk Uci kepada Om Ferry yang tengah memangku anak bungsunya. Iya, namanya Om Ferry, sahutku. Pantesan mirip ya, Hodedi lagi. Hus, jangan jelalatan. Kamu gak lihat di sebelahnya ada istrinya? Aku memberikan isyarat dengan lirikan mata. Iya, aku kan cuma kagum saja. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepalaku melihat kelakuan Uci. Beberapa menit kemudian, mereka berdua pun berpamitan untuk pulang. Setelah itu aku bergabung dengan Mas Salim dan keluarganya yang lain, yang sedang mengobrol di sofa. Semula, obrolan berjalan santai-santai saja, sampai akhirnya Mas Salim meminta anaknya Om Ferry untuk pindah ke pangkuannya. Sontak saja aku langsung menjadi bulan-bulanan mereka semua. Sepertinya Mas Salim sudah memberi kode nih untuk Ais, celetuk Tante Lia. Iya, tapi sayangnya yang dikodein orangnya nggak peka ya, sahut Mbak Puput. Lalu disusul gelak tawa dari yang lainnya. Aku menatap Mas Salim berharap mendapatkan pembelaan darinya. Namun dia malah memberiku kelingan mata. Apa coba maksudnya? Sekitar jam 10 pagi, seluruh keluarga akhirnya berpamitan untuk pulang satu persatu. Dan kini rumah kami sudah kembali sepi. Hanya tinggal aku dan Mas Salim. Sepi ya Mas? Keluhku. Iya, coba saja ada yang seperti Aska ya satu di rumah ini, sahutnya. Aska itu nama anaknya Om Ferry. Aku meliriknya sebal. Mas ini dari tadi kok kode-kode terus sih? Namanya juga usaha. Sabar ya Mas, tunggu Ais wisuda dulu. Iya deh. Mas gak marah kan? Enggak kok. Mas akan menunggu sampai kamu siap. Inilah yang aku suka dari Mas Salim. Orangnya sabar sekali.
Makasih ya Mas. Iya, saat kupikir sudah tidak ada tamu yang akan datang lagi, tiba-tiba terdengar suara bel rumah berbunyi. Siapa ya Mas? Acara kan sudah selesai sejak tadi. Mas juga tidak tahu? Ayo kita lihat saja. Aku mengangguk dan mengikuti Mas Salim keluar. Ketika pintu dibuka, ternyata tamunya adalah Dimas dan Amel. Mereka membawa kotak kado berwarna putih. Maaf ya Pak, Dimas telat. Tadi ke dokter dulu, periksa kandungannya Amel. Jelas Dimas. Iya, tidak apa-apa. Mari masuk, sahut Mas Salim. Saat kami semua sudah duduk di sofa, Dimas menyerahkan kotak kado yang dibawanya kepadaku. Ini hadiah dari aku dan Amel, ucapnya. Terima kasih banyak ya, sahutku. Suasana sempat hening sesaat, sebelum akhirnya Mas Salim kembali bersuara. Bagaimana kuliahmu, Dimas? Tanyanya. Alhamdulillah lancar, Pak. Makasih atas bantuannya, jawabnya. Sama-sama. Papa harap setelah ini kamu serius untuk kuliah dan bisa wisuda tepat pada waktunya. Iya, Pak. Dimas janji gak akan mengecewakan Papa lagi. Papa percaya kok. Bagaimana keadaan bayimu? Tanyaku pada Amel yang sedang duduk di sampingku. Alhamdulillah dia sehat, Ais. Jawabnya seraya mengelus-ngelus perutnya. Syukurlah. Semoga kamu dan Papa Salim juga bisa segera menyusul ya. Doakan saja. Setelah berbincang-bincang sebentar, Dimas dan Amel berpamitan. Sebenarnya tadi Mas Salim sudah menawarkan mereka untuk beristirahat sebentar di sini. Namun mereka menolak dan memilih untuk pulang ke rumah mereka sendiri. Dimas kasih apa buat kamu? Tanya Mas Salim dengan tatapan menyelidik. Gak tahu Mas, kan Ais belum buka. Lagi pula itu kadonya bukan hanya dari Dimas, tapi kan dari Amel juga, sahutku. Iya sih, coba dibuka, Mas ingin tahu. Iya Mas, sebentar ya. Aku membuka kotak, lalu mengeluarkan isinya. Ternyata sebuah lampu hias untuk tidur. Dulu rasanya aku pernah mengatakan kepada Dimas bahwa aku menginginkan lampu seperti ini untuk ditaruh di kamar kami. Aku jadi sangsi kalau dia membelinya bersama Amel. Lampu tidur? Tanya Mas Salim dengan dahi berkerut. Iya, mungkin karena kita baru pindahan, Mas. Makanya mereka kasih ini. Mas Salim mengangguk dan tidak mempermasalahkan lagi kado dari Dimas. Syukurlah, ucapku dalam hati. Baru saja bisa bernafas lega, tiba-tiba handphoneku bergetar. Menampilkan sebuah pesan masuk dari Dimas. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Apa sih maunya Dimas? Di depan Mas Salim dia terlihat begitu perhatian sama Amel, tapi di belakangnya dia malah bersikap seperti ini padaku. Dasar menyebalkan. Malamnya aku dan Mas Salim bersantai di balkon, sembari menikmati teh hangat dan kue brownies buatan Mak Ijah. Kamu itu suka banget ya sama coklat? Aku mengangguk. Iya Mas, rata-rata kan perempuan sukanya yang manis-manis, seperti coklat. Tidak semua. Mamanya Dimas, dia lebih suka yang asin-asin, seperti keju. Begitu ya. Kalau Mas sendiri sukanya yang asin apa yang manis? Mas sukanya yang seperti kamu. Mas Salim ngedip-ngedipkan matanya ke arahku. Gombal terus ah. Aku melayangkan tinju pelan ke tangannya. Hahaha. Mas Salim malah tertawa kencang. Oh iya, tadi Ais melihat Mas Salim sangat suka dengan anak kecil. Lalu kenapa nggak kasih Dimas adik sejak dulu? Memangnya ibunya Dimas sudah tidak bisa mengandung lagi? Rahimnya diangkat karena pendarahan hebat sewaktu melahirkan Dimas. Aku sontak terkejut karena Dimas tidak pernah cerita soal itu kepadaku. Maaf Mas, Ais nggak tahu. Tidak apa-apa. Oh iya, kita masuk yuk. Udaranya sudah mulai dingin.
Aku mengangguk, lalu beranjak dari bangku dan mengikutinya dari belakang. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, kami naik ke kasur, bersiap untuk tidur. Namun baru saja Mas Salim hendak mematikan lampu, handphonenya terdengar berbunyi. Dia pun beranjak, lalu mengangkat panggilan itu. Halo? Sapanya pada orang yang menelpon. Oh iya, ada apa, Bi? Baik, saya akan segera ke sana. Mas Salim terlihat panik. Kenapa, Mas? Siapa yang menelpon? Tanyaku penasaran. Kinan masuk rumah sakit. Mas harus ke sana sekarang. Tadi asisten rumah tangganya menelpon. Jawabnya. Apa? Aku tersentak kaget. Kulirik jam yang tergantung di dinding. Sudah pukul 9 malam. Apa tidak bisa besok saja, Mas, kesananya? Tidak bisa. Mas harus ke sana untuk memastikan keadaan Kinan. Di sini Kinan sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Mas dan Dimas. Mas Salim berjalan ke arah lemari, lalu dengan cepat mengganti bajunya. Mas pergi dulu ya, sayang. Pamitnya seraya mencium keningku. Mas, aku menarik lengan bajunya. Kenapa nggak suruh Dimas saja sih yang pergi ke rumah sakit? Tidak bisa, sayang. Kalau Dimas yang pergi, Amel sendirian di rumah. Aku terdiam. Entah mengapa, aku kesal melihat perhatian Mas Salim terhadap Tante Kinan. Mas pergi sekarang ya. Kamu tidur saja duluan. Mas mungkin larut malam baru akan kembali. Aku yang masih tidak terima, kembali menahannya yang baru saja sampai di depan pintu. Kalau Ais juga sedang sakit saat ini, apa Mas akan tetap pergi? Aku menatap lekat matanya. Kok kamu bicaranya seperti itu sih? Mas hanya ingin mengetahui keadaan Kinan. Tidak lebih. Mas mohon pengertianmu ya. Setelah mengatakan itu, Mas Salim benar-benar pergi tanpa menengok lagi. Ini pertama kalinya dia membuatku kecewa. Sampai jam 12 malam, Mas Salim belum juga kembali. Aku ingin menelpon, tapi aku takut dianggap mengekang. Akhirnya aku diam saja sembari menunggunya.